dari data yang disediakan oleh USGS itu ada 3.600 ton. Dan ini merupakan cadangan emas paling gede nomor 4 di dunia. Gede banget. Jadi ibaratnya kalau kita bisa mengekstraksi secara 100% emas di Indonesia untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia, seharusnya bisa makmur gitu. Kemarin itu sempat ada kasus heboh nih, Kanda, di Indonesia di tahun 2024 lalu. Katanya emas antam palsu. Kenapa nih? Padahal mereka punya sertifikat LBMA. Kok bisa? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam ke semua penonton dari podcast ini. Kali ini kita akan bahas hampir lanjutan dari beberapa waktu yang lalu kalau kalian pernah lihat ya yang tentang emas. Sekarang masih dengan analis dari Value yaitu Nia. Halo, saya Nia. Yap, Nia. Dan kali ini kita akan bahas tentang lebih detail tentang emasnya, mulai dari bagaimana penambangannya, bagaimana pemurniannya, sampai pada akhirnya dia bisa dijual di market Indonesia maupun market dari global gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa emas itu adalah salah satu mineral yang paling berharga di muka bumi gitu. Dan Indonesia memiliki cadangan emas yang luar biasa banyak. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di salah satu data yang nanti akan kita tampilkan bahwa emas kita, terutama yang di bagian Papua yang beberapa waktu lalu sempat viral juga, itu gede banget cadangannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, di produksi emas dalam 10 tahun yang terakhir ini ternyata lumayan fluktuatif gitu. Pernah naik sangat signifikan pada tahun 2018 ya. Kemudian drop di tahun 2020. 2020 adalah masa pandemi di mana tidak hanya emas sebetulnya, semua produksi mengalami penurunan gitu. Penurunan yang sangat-sangat tajam. Tetapi dia bisa rebound lagi pada tahun 2022 sampai pada tahun ini 2025 gitu. Ini sekedar informasi kalau teman-teman yang nonton video ini ada di tahun 2026, 2027 dan seterusnya, bahwa sekarang tahun 2025 emas tembus lagi all time high ya. Sekarang udah tembus 2 juta rupiah untuk setiap gramnya di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia ada tambang gede di Papua di Grasberg sama batu hijau di Nusa Tenggara Barat. Dan itu gede banget ya. Kemudian dari data yang disediakan oleh USGS itu ada 3.600 ton. Dan ini merupakan cadangan emas paling gede nomor 4 di dunia. Gede banget. Jadi ibaratnya kalau kita bisa mengekstraksi secara 100% emas di Indonesia untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia, seharusnya bisa makmur gitu. Tapi pada kenyataannya pasti ada variabel-variabel yang menyebabkan hal itu tidak bisa dilakukan secara tepat 100%. Pasti ada variabel yang membuat kita harus ekspor dan lain sebagainya gitu. Nah, coba sekarang Nia jelaskan ke para penonton ya di podcast ini sebetulnya bagaimana sih produksi emas yang ada di Indonesia. Silakan. Oke, thank you Kanda. Jadi kemarin udah sempat dibahas di video sebelumnya yang di-mention sama Kanda. Terus kalau cadangan emas itu banyak banget di Indonesia karena cadangan emasnya tertinggi nomor 4 di dunia. Nah, siapa sih produsen emas yang ada di Indonesia gitu yang paling banyak? Kemarin udah sempat ditanyain nih ke teman-teman yang nonton. Banyak juga yang jawab kalau produsen emas paling banyak itu Antam. Tapi ternyata salah. Jadi datanya itu produksi emas paling banyak adalah masih di Freeport, Indonesia. Freeport. Iya, jadi ini ada data tahun 2024 produksi emas di Indonesia itu totalnya kurang lebih ya 100 ton dalam 1 tahun. Wow, gede. Nah, Freeport ini hampir setengahnya, bahkan lebih. Setengahnya itu diproduksi oleh Freeport. Total produksinya ada 56 ton dalam 1 tahun.
Dan yang kedua ini diproduksi oleh Aman Mineral. Aman produksinya 25 ton dan ada MDKA atau Merdeka Copper Gold itu sebanyak 3,6 ton. Ada Agincourt Research, ini tuh subsidiaries dari United Tractor. Jadi total produksi mereka itu ada di angka 7,2 ton. Lalu ada G Research Asia Pasifik itu 3,1 ton. Bumi Research 2 ton dan Archie Indonesia itu sekitar 2,9 ton. Jadi Antam itu hanya memproduksi 1 ton sebetulnya dalam 1 tahun. Gitu. Itu 75% lebih itu diambil sama Freeport sama Aman ya? Iya. Mayoritasnya dari mereka ya? Iya, Oke, jadi lanjut. 2 pemain besar gitu produsen emas yang ada di Indonesia itu Aman sama Freeport. Oke. Gitu. Nah, selain itu sebetulnya ada lagi nih penambang emas yang skalanya kecil. Oke, seperti apa tuh? Itu tuh kayak penambang emas yang ada di masyarakat itu kan. Oh, rakyat ya. Jadi mereka mostly belum banyak memiliki izin resmi dari pemerintah. Nah, ini ada data kalau sebaran penambang emas skala kecil itu lebih dari 200 titik di Indonesia. Oh. Jadi banyak banget nih sebenarnya sumber-sumber emas yang ada di bumi kita gitu. Oke. Dan itu tersebar di berbagai wilayah. Gitu. Ini hampir semua pulau besar itu ada penambang emasnya skala kecil ya? Skala kecil ada. Oke. Gitu. Nah, untuk proses produksi penambang emas skala kecil ini tuh bisa dibilang kurang kurang berdampak baik untuk lingkungan. Karena mereka masih menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri. Gitu. Nah, ini salah satu PR pemerintah juga nih Kanda. Gitu. Oke. Karena dampaknya nanti kan ke lingkungan. Gitu. Jadi itu ada udah disebutin kalau pemain besarnya siapa dan ada penambang emas kecil. Nah, Kanda, mungkin Kanda bisa jelasin nih ke teman-teman kalau proses bisnis dari emas dari hulu ke hilir tuh seperti apa sih biar mereka ada gambaran nih. Oke, jadi seperti penambangan yang berasal dari bumi pada umumnya ya. Kita bisa lihat secara bersama-sama nanti bahwa bagaimana sih orang-orang yang pebisnis emas itu bisa pada akhirnya menjual emas kepada masyarakat seperti kita ini. Jadi semuanya itu pasti diawali dari eksplorasi untuk mencari tahu sebetulnya di titik mana saja sih daerah-daerah yang mengandung emas. Nah, bisa dibilang ini cukup challenging karena bisa saja ketika sudah melakukan eksplorasi, nggak ketemu emasnya nih, itu kan udah biaya. Makanya ini salah satu ilmu yang gue dapat dari para pebisnis penambangan adalah harus memiliki kecukupan dana atau modal kalau mau masuk di dunia pertambangan. Kenapa? Karena eksplorasi ini membutuhkan banyak sekali biaya. Ini kita belum bicara sudah mulai pengedukan dan lain sebagainya. Eksplorasi saja itu butuh banyak biaya. Ditambah lagi dengan izin-izin yang cukup banyak karena bisa dipahami karena mengambil dari bumi Indonesia pasti izinnya itu harus clean. Seperti yang tadi Nia sampaikan bahwa banyak penambangan yang skala kecil ternyata berdampak negatif karena cukup ngasal ngambilnya gitu. Sementara yang besar sudah ada izin yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, ketika sudah ketemu beberapa area untuk eksplorasi, maka akan kelihatan perkiraan seberapa banyak sih cadangan emas yang ada di area tersebut sehingga masuk ke fase untuk mulai penambangan atau mining gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengambil biji emas yang ada dari area tersebut gitu. Jadi udah mulai proses pengambilan dari dalam bumi itu. Sehingga nanti akan dihasilkan biji-biji emas mentah yang menjadi output dari produk mining tersebut ya. Kemudian setelah keluar maka akan diproses ya atau masuk ke dalam fase processing dan pada akhirnya masuk ke refining. Refining itu kayak pemurnian ya, pemurnian sehingga emas itu setengah siap untuk dijual gitu. Karena nanti ketika sudah masuk ke untuk siap untuk dijual, maka si penambang ini atau emas yang sudah dihasilkan itu masih memerlukan izin-izin tertentu sehingga emas tersebut sudah siap untuk didistribusikan, termasuk ke fase distribusi dan bisa diterima oleh para customer, which is kita ini ya, retail yang mau menyimpan emas untuk menghedging kekayaan kita di masa mendatang gitu. Jadi tiap
perusahaan itu memiliki fase yang berbeda-beda tergantung dari output yang akan mereka hasilkan itu apa, gitu. Nah, jadi ini sekilas tentang bagaimana proses dari eksplorasi hingga sampai ke distribusi ke masyarakat pada umumnya. Nah, sekarang kita akan melihat secara lebih detail nih. Nanti bisa Nia jelaskan bagaimana sebetulnya ya pemurnian emas yang ada di Indonesia. Silakan ya. Iya, oke. Jadi memang pemerintah ini kan ada tujuan ya untuk hilirisasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya menambang emas aja tanpa melakukan proses pemurnian logam mulia emas itu bisa menjual ke luar negeri. Tapi sekarang udah nggak bisa nih Kanda. Oke. Gitu. Jadi akhir tahun 2023 kemarin itu udah berakhir nih izin dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan mengekspor bahan mentah ke luar negeri Udah di stop ya? Iya, konsentrat tembaga. Itu kan produk yang dijual oleh Freeport sama Aman Mineral dulunya. Nah, sekarang di 2025 mereka udah nggak bisa lagi nih. Oke. Makanya dari dua perusahaan tersebut membuat proyek smelter. Oke. Sama ada fasilitas pemurnian yang ada di Gresik nih. Kalau untuk Freeport, kalau Aman Mineral adanya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gitu. Jadi di Indonesia sendiri memang belum banyak untuk precious metal refinery-nya gitu. Dan Antam itu satu-satunya perusahaan yang memiliki fasilitas pemurnian emas yang bersertifikat oleh LBMA. Oh, yang lain belum ada ya? Belum, yang lain belum ada. Cuman satu-satunya yang memiliki sertifikat itu gitu. Jadi LBMA sendiri itu adalah lembaga yang memberikan standar kualitas ke perusahaan-perusahaan yang menjual emas di dunia. Oke. Gitu. Jadi kenapa mungkin teman-teman di sini pernah beli emas batangan Antam yang dikeluarkan oleh Antam sama yang dikeluarkan oleh UBS. Oke. Untung Bersama Sejahtera. Itu perusahaan lokal juga yang ada di Indonesia gitu. Nah, emas Antam itu biasanya lebih mahal daripada emas UBS. Gitu, karena Antam sendiri yang memiliki sertifikat LBMA itu. Jadi sertifikat LBMA ini diakui oleh lembaga internasional nih Kanda. Oke. Gitu, jadi emasnya lebih mahal dibandingkan dengan UBS gitu. Nah, LBMA ini mereka mengeluarkan semacam sertifikat nggak ngasal. Oh, Jadi, ada kriterianya ya? Ada kriterianya. Perusahaan itu harus daftar dulu nih ke LBMA ini. Untuk mendapatkan sertifikat itu dan harus memenuhi persyaratan. Berarti ada klasifikasi tertentu sehingga sebuah produk emas itu bisa mendapatkan sertifikat LBMA. Betul. Dan ketika sudah mendapat sertifikat LBMA tersebut, maka dia memiliki additional value yang menyebabkan harganya berbeda dari emas lainnya gitu ya. Iya. Karena itu akan menentukan emas ini bisa dijual di area mana. Ya betul, kan? Betul. Makanya banyak yang bilang bahwa kita kalau punya emas, ini gue tidak mempromosikan emas tertentu ya, tapi ini memberi penjelasan ya. Emas Antam bisa dijual di luar, sementara UBS di Indonesia, seperti itu kan. Yeah. Nah, sekarang Nia coba diceritakan sedikit tentang kriteria sebuah produk emas itu mendapat sertifikasi LBMA. Oke, jadi kalau dari persyaratan dari LBMA sendiri ya, salah satunya nih kadar pemurnian emasnya itu minimal 99,5%. Gitu, jadi nggak boleh di bawah itu. Terus proses pemurniannya juga konsisten nih, ada standarnya sendiri. Selain itu dari proses penambangannya itu harus jelas dan legal. Gitu, jadi dari udah etika bisnisnya mereka udah jelas gitu. Nggak bisa nih kalau misalkan mereka dapatnya dari tambang-tambang ilegal. Asal usul emas itu harus udah jelas. Nah, selain itu mereka juga harus mempunyai audit laboratorium independen gitu, yang bisa menguji kemurnian emas itu. Dan salah satunya lagi ada profisiensi testing global. Jadi ada uji kemurnian yang dilakukan secara berkala nih. Tiap tahun mereka juga melakukan audit. Jadi apakah persyaratan-persyaratan itu masih tetap dipenuhi oleh perusahaan yang ditentukan oleh LBMA tadi ya. Jadi kalau misalkan persyaratan itu tidak dipenuhi sama perusahaan, itu sertifikatnya bisa dicabut. Oke. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya seperti itu, berarti kan setiap negara itu memiliki
perusahaan-perusahaan yang ada LBMA-nya, ada yang tidak, itu kan berbeda-beda jumlahnya ya. Iya. Coba kasih lihat data ke para penonton ini biar tahu sebetulnya Oke. negara-negara mana saja sih yang produk emasnya itu terstandardisasi oleh LBMA dan berapa jumlahnya gitu. Oke, jadi LBMA ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tadi untuk fasilitas pemurnian tadi kan, Dan? Nah, di daftar Good Delivery List milik LBMA, fasilitas pemurnian emas di Jepang itu paling banyak nih udah terdaftar, sebanyak 15 refinery. Oh iya. Gitu. Jadi mereka punya banyak fasilitas pemurnian emas, itu totalnya ada 15. Lalu ada China ini totalnya 11 refinery. Lalu ada Switzerland, Jerman, Italia, Kanada, US, dan negara-negara lain yang fasilitas pemurniannya itu kurang lebih 1 atau 2 fasilitas refinery. Gitu. Jadi total di dunia yang sudah terdaftar sertifikat LBMA itu ada 66 refinery untuk emasnya. Gitu. Oh iya, total 66. Iya. Amerika ada 2, berarti ya kita cuma beda 1 doang ya. Iya, cuma beda ada 1 doang. Sama beda 1. Sama Oke. US. Oke, jadi kemarin itu sempat ada kasus heboh nih, Kanda, di Indonesia di tahun 2024 lalu. Katanya emas antam palsu. Kenapa nih? Padahal mereka punya sertifikat LBMA. Kok bisa? Ya, ini sebetulnya yang bisa menjawab adalah pihak Antam ya. Iya, betul sih. Betul kan? Betul. Ya, tapi kemarin kan sempat diklarifikasi juga sama teman-teman dari Antam bahwa emasnya itu nggak palsu, emasnya itu asli. Cuman karena ada oknum internal yang melakukan pencapan ya secara tidak sesuai prosedur lah ya, sehingga membuat ini merusak reputasi gitu. Tapi secara emasnya sih mereka sudah mengklarifikasi bahwa emasnya itu asli. Pencapannya ini yang lain cerita kan pada prinsipnya gitu. Jadi kalau aku bilang ke teman-teman semua sih, sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir ketika teman-teman itu sudah mengkolek emas fisik dari logam mulia dari Antam gitu ya. Karena seharusnya sih sudah, selain sudah ada LBMA juga seharusnya dari sisi hukum sudah dilindungi seperti itu seharusnya gitu. Betul. Ya. Dan kan sudah ada penomoran dan lain sebagainya juga yang membuat emas tersebut legal gitu loh. Iya. Terklasifikasi gitu. Nah, itu kita sudah bahas nih dari sisi eksplorasi, pemurnian, sampai sisi LBMA-nya juga sudah kita kupas ya, kayak barusan. Kemudian tadi sedikit isu juga yang sudah kita sampaikan juga ke teman-teman semua sehingga tidak bingung lagi bagaimana bisnis emas secara global itu berjalan. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat, karena kita di sini adalah teman-teman investor pasar modal ya. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, terutama yang berbisnis di sektor emas ini. Ini ya, coba kasih sedikit insight buat teman-teman yang ada di sini. Oke, jadi kalau emiten yang terdaftar di Bursa Efek ya, ada sekitar 7 emiten yang berbisnis emas gitu. Jadi 7 perusahaan ini nggak semuanya murni emas ya. Kayak contoh MDKA, dia ada nikel juga. Antam juga sebenarnya ada nikel, tapi porsinya banyaknya emas gitu. Nah, ini ada data terkait dengan emiten-emiten tersebut. Dari sisi revenue atau omset perusahaan, ini semuanya data dari bursa ya, laporan yang mereka sampaikan di Bursa Efek gitu. Oke. Jadi ini revenue dalam US dollar. Yang paling besar itu revenue-nya dari Antam nih. Dia total 3,5 miliar US dollar. Ini menarik ya, revenue Antam paling besar padahal dia tidak memproduksi yang paling tinggi. Iya, nah ini yang menarik. Lalu ada yang kedua itu Aman Mineral. Produsen kedua terbesar emas. Dia posisinya kedua nih omsetnya. Kedua juga. Dia suka banget kayaknya ya nomor 2 ya. Nomor 2. Suka jadi yang kedua. Nah, si Aman Mineral ini omsetnya ada di sekitar 1,4 miliar US dollar. Gitu. Tapi yang menarik adalah sisi net profit marginnya nih, Kanda. Oke.
Antam omsetnya paling besar. Heeh. Ternyata dari sisi net profit margin itu paling kecil, cuma 6,6% dibandingkan dengan Aman Mineral yang omsetnya tadi kedua, tapi dia net profit marginnya bisa 31%. Ini data tahun 2024 ya. Jadi data full year dalam 1 tahun. Gitu. Selain itu kalau dihargai pasar itu mereka yang paling besar nilai market cap-nya itu di Aman Mineral tuh. Oke. Totalnya 493 triliun. Ini data market cap di tanggal 20 Mei ya, 2025. Gitu. Jadi kira-kira kenapa nih Kanda? Kok bisa Antam omsetnya paling tinggi tapi marginnya paling tipis dibandingkan yang lain? Ya, ini bagus nih. Jadi sekalian belajar juga buat teman-teman yang menjadi investor di pasar modal bahwa ketika kita bicara emas, perusahaan-perusahaan yang berbisnis emas belum tentu perusahaan itu satu memproduksi atau dua itu memperdagangkan, jual beli gitu kan. Nah, jadi ketika lagi banyak FOMO tentang sebuah sektor, kita harus tahu sebetulnya emiten tersebut berbisnisnya itu seperti apa. Nah, jadi kita tahu emas itu si Antam dia bisa mencetak revenue sangat tinggi karena dari sisi apa? Dari sisi transaksinya. Semakin tinggi transaksi emas yang terjadi, maka semakin besar revenue yang akan dihasilkan oleh Antam. Ya. Fokusnya adalah bagaimana dia mentradingkan atau memperdagangkan emas yang dimiliki. Makanya tidak mengherankan meskipun produksinya kecil dibanding dengan Aman Mineral, tetapi volume revenue-nya jauh lebih tinggi gitu. Dari mana kita bisa melihat bahwa itu tidak memproduksi? Lihat dari sisi marginnya. Marginnya itu tipis. Ya kan? Karena logically barang masuk, tahan, jual gitu kan. Nggak mungkin ambil margin gede banget, itu nggak mungkin. Margin yang diambil oleh perusahaan pasti tipis. Yang diincar apa? Volumenya harus makin besar. Kan gitu. Itu adalah logika sederhananya. Sementara Aman Mineral memiliki produksi yang besar sehingga dia bisa memiliki margin yang lebih tebal gitu. Nah, makanya penting untuk kita tahu sebetulnya berapa endingnya nih, berapa miliar dolar margin yang didapat oleh masing-masing perusahaan dan dibandingkan dengan harga pasarnya untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut ada value atau enggak gitu kan. Iya, betul. Lalu untuk kalau data update gitu ya Kanda, Aman Mineral ini udah nggak boleh nih jual konsentrat tembaga lagi. Gitu, jadi kan 2 tahun yang lalu mereka masih bisa gitu jualan konsentrat tembaga yang isinya itu ada kandungan emasnya gitu. Sekarang nggak bisa ya? Sekarang nggak bisa, makanya di Q1 itu mereka nggak melaporkan penjualan emas gitu Kanda. Oke. Gitu, karena smelter mereka masih belum jadi nih, masih tahap commissioning gitu. Begitupun dengan precious metal refinery-nya. Oke. Nah, mereka nanti mungkin akan bisa ngejualnya di kuartal 2 atau kuartal 3. Ya, ketika udah jadi gitu fasilitasnya. Itu nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangan industri emas yang ada di Indonesia lah ya. Iya. Nanti teman-teman bisa saksikan di YouTube selanjutnya gitu ya. Kalau kita bicara emas lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau kalian mau detail, kita di value, teman-teman bisa join database value. Di situ sudah ada emiten-emiten seperti Aman ya. Iya. Yang kita bahas di video kita. Untuk para user database value, ada apa lagi yang berhubungan? Antam? Next lah ya, kita akan bikin tapi, secara detail. Iya, ya Aman nanti bisa mewakili lah, buat kita tahu proses bisnis penambang emas tuh kayak apa gitu. Yes, dan data-data yang lebih lengkap terkait dengan emiten emas juga teman-teman bisa lihat nanti ketika join ke user database value. Itu sih, karena ini sekilas kita kasih insight ke teman-teman untuk mendapat bayangan bagaimana sebetulnya industri emas yang ada di Indonesia dan semoga akan membantu kalian dalam memutuskan investasi di Indonesia gitu sih. Itu kan Darin ya? Iya, itu cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you and bye-bye.